Oke saudara, eh, saya happy banget kemarin Undivided Church Tangerang ada sparring basket lawan yang di Jakarta saudara. Meskipun kalah, kenapa ketawa sih? Meskipun kalah tapi saya melihat betapa kita bisa datang untuk mendukung satu dengan yang lainnya. Dan itu suatu kebahagiaan bagi saya secara pribadi. Ya, bahwa di sini kita saling mengasihi, saling mendukung, bahkan di dalam kekalahan kita tetap makan bersama pada akhirnya ya saudara ya. Tapi hari ini kita mau belajar masih dalam seri Galatia, Grace Alone, Christ Alone. Em, kita akan membahas bagaimana kita bisa lebih lagi saling bersekutu, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, kita akan mulai khotbah hari ini saya beri judul From Comparison to Compassion. Dari saling membandingkan menuju kepada saling mengasihi, berbelas kasih satu dengan yang lainnya. Kita akan baca dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia 5 ayat 26 dan juga Galatia 6 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan yang biru, saudara baca yang warna kuning atau emas ya, kita baca berganti-gantian. Galatia 5 ayat 26 dulu. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Saudara dulu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin, demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, seringkali ya kita tuh lihat keangkuhan hanya di dalam bentuk superioritas. Ya, kita melihat keangkuhan ketika orang itu merasa, kita lihat orang merasa lebih baik dari yang pada yang lain karena dia punya harta yang banyak. Kita menilai orang tersebut angkuh. Atau ada orang yang memperlakukan orang lain dengan buruk karena dia punya posisi yang terhormat. Kita nilai dia bahwa dia adalah orang yang angkuh. Tapi kita nggak pernah ya saudara ya melihat orang yang minder, orang yang inferior, rendah diri sebagai orang yang angkuh. Tetapi sejatinya yang menjadi poin pertama saya hari ini, khotbah hari ini ada 3 poin. Yang pertama adalah superioritas maupun inferioritas adalah bentuk gila hormat. Ya saudara, kita nggak pernah melihat orang yang minder, orang yang rendah diri, orang yang inferior ini sebagai orang yang angkuh. Tetapi saudara, bagian teks yang tadi kita baca dan akan kita bahas ini menunjukkan bahwa baik superioritas maupun inferioritas adalah keangkuhan di dalam bentuk yang berbeda. Nah saudara, ayat 26 ini ya, itu adalah penutup khotbah minggu lalu. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah saudara, dalam struktur kalimatnya, gagasan utama dari ayat ini adalah janganlah gila hormat. Dan dalam bahasa Yunani janganlah gila hormat atau gila hormatnya itu saudara, kenodoxoi. Akar katanya adalah kenos dan doxa. Kenos itu artinya kosong saudara. Sedangkan doxa artinya glory atau kemuliaan. Makanya di akhir ibadah kita suka naikkan doxologi, doxa ya. Itu pujian dan kemuliaan bagi Allah. Nah gila hormat secara harafiah bisa kita artikan sebagai kemuliaan yang kosong atau sia-sia. Nah kalau kita baca kitab Roma saudara, kita akan baca bahwa manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ada satu kekosongan dalam diri manusia akibat dosa. Ada kemuliaan yang hilang. Itulah sebabnya kita terus mengejar pengakuan. Kita terus mengejar kehormatan. Kita terus mengejar kemuliaan di dalam hidup, glory di dalam hidup. Itulah default hati kita karena dosa. Ada rasa tidak aman. Rasa tidak aman yang begitu besar dalam hati kita karena kekosongan ini. Ada rasa ingin diakui, rasa ingin membuktikan bahwa saya ini berharga.
Nah saudara, waktu siapin khotbah ini, saya yakin bukan kebetulan ada chat masuk dari teman saya yang dulu satu hobi foto mainan saudara, toy fotografi. Nah saudara, kalau saudara punya hobi toy fotografi, ada sesinya di Instagram. Jadi di sesi tersebut dikasih hashtag, setiap hari sesinya berbeda. Supaya apa? Supaya foto kita dilihat sama fotografer lain. Dan dapat exposure lebih, dapat like yang lebih. Nah teman saya ini tiba-tiba chat dalam grup, dia bilang, lihat nih ada foto orang nikah tapi dikasih hashtag mainan. Yang which is gak nyambung. Kecuali pernikahannya main-main saudara ya. Tapi diberikan hashtag sesi mainan yang saya bilang tadi. Supaya dapat exposure. Demi fotonya banyak like. Terus teman saya lanjutin, sedesperate itukah buat dapat exposure? Tapi ternyata iya saudara. Kasus ini semakin menunjukkan natur hati kita. Ingin mendapat pengakuan, kehormatan, kemuliaan yang kadang sesimpel like di Instagram. Sesimpel views di Reels kamu, views di TikTok kamu. Kadang kita marah ya, kok Tiara gak nge-likes gua ya? Likes gue cuma jadi 99 nih, kalau Tiara likes jadi 100. Sesimpel likes di Instagram menunjukkan seberapa hati kita ini berusaha mendapatkan kehormatan yang hilang, kemuliaan yang hilang karena dosa. Kita lakukan apapun untuk menutupi kekosongan tersebut. Maka saudara, gila hormat sebenarnya adalah sebuah kebutuhan untuk membuktikan diri karena perasaan tidak adanya kehormatan dan kemuliaan. Dan makanya saudara, gila hormat ini selalu membawa kita untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena kita yang pertama mau punya yang lebih dari orang lain, tapi juga nggak mau orang punya yang lebih dari kita. Kita haus akan penghormatan, kita gila akan penghormatan. Lalu kita merasa superior kalau kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita merasa kemuliaan kita lebih dari orang tersebut. Sebaliknya, kalau ada orang yang lebih dari kita akan merasa inferior. Putus asa. Kenapa? Karena kita haus akan penghormatan. Kita pengen penghormatan yang orang lain itu punya. Kita pengen kemuliaan yang orang lain itu punya. Kalau kata Tim Keller, inilah keadaan alami hati kita tanpa Injil. Dan saudara, ini dijelaskan lebih lanjut oleh Paulus di ayat 26. Ada kata menantang dan mendengki. Hati yang gila hormat tercermin di dalam dua sikap ini. Menantang dan mendengki. Menantang di sini seperti menantang seseorang untuk sebuah kontes. Untuk membuktikan bahwa dia ada di posisi yang lebih tinggi. Ini digambarkan seperti orang yang memandang ke bawah. Ia yakin dengan superioritasnya, ia yakin bahwa ia lebih super dari yang lain. Sehingga ia memandang orang lain yang lebih lemah, yang dianggap lebih buruk dari dia. Menantang di sini menggambarkan sebuah sikap superioritas. Dan yang kedua, mendengki. Ini artinya mengingini sesuatu yang ia tidak miliki tetapi orang lain punya. Sering gak kita berkata ya, kalau orang lain gak punya, kalau orang lain, kalau aku gak bisa punya hal tersebut, orang lain tidak boleh punya. Kalau aku gak punya, kamu gak boleh punya. Dan ini menggambarkan inferioritas kita. Dan saudara, walaupun dua-duanya terlihat berlawanan ya, yang satu seperti super banget, yang satu rendah diri banget. Tapi dua-duanya sama-sama gila hormat saudara. Yang superior gila akan kehormatan yang ia rasa sudah ia miliki. Sehingga akhirnya membentuk postur yang menantang. Ini gua lebih superior daripada lu. Dia selalu melihat ke bawah. Sedangkan yang inferior juga gila akan kehormatan yang ingin ia miliki. Sehingga membentuk postur yang mendengki. Aku pengen punya apa yang dia punya. Dan keduanya saudara, ingin mendapatkan identitas diri dengan cara mengalahkan dan melampaui orang lain. Sebenarnya yang inferior juga ingin berbangga. Yang inferior pengen merasa superior sebenarnya. Dan mari jujur, kita semua punya tendensi untuk melakukan keduanya.
Kadang kita merasa inferior, kadang kita merasa superior. Tergantung kita berhadapan dengan siapa, saudara. Tetapi sekali lagi akarnya adalah rasa tidak aman. Bentuknya berbeda, akarnya sama. Rasa tidak aman dan rasa ingin untuk beroleh kemuliaan bagi diri sendiri. Rasa untuk pengen dihargai oleh orang lain. Jika saya simpulkan dalam sebuah kalimat, baik superioritas maupun inferioritas adalah bentuk penolakan terhadap Injil karena berakar pada keinginan untuk memuliakan diri sendiri. Dan saudara, ujungnya kita jadi suka membandingkan diri dengan orang lain. Untung aku lebih baik dari orang itu. Untung aku gak berdosa seperti orang itu. Atau sebaliknya, andai aku seperti dia. Andai aku bisa dihormati dan disegani oleh orang lain seperti dia. Dan saudara, ini adalah masalah besar di dalam sebuah komunitas. Masalah besar di dalam relasi, masalah besar di dalam sebuah hubungan. Saudara, gila hormat adalah masalah besar di dalam gereja. Ini adalah poin yang kedua. Gila hormat adalah masalah besar di dalam gereja. Kita move ke Galatia 6 ayat 1, saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah saudara, kalau kita gila hormat, kalau kita merasa superior atau sebaliknya inferior, seberapapun dekat kita sama orang, kita akan memperlakukan orang tersebut dengan satu agenda di belakangnya. Makanya saya bilang kita mau jadi superior atau inferior tergantung sama siapa kita sedang berada. Kita akan memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang kita ingin dapatkan. Selalu ada ego akhirnya yang kita bawa di dalam relasi. Selalu ada perbandingan, komparasi yang kita pegang di dalam relasi dengan sesama kita. Dan itu adalah sebuah masalah yang besar dalam komunitas, di dalam gereja. Kenapa saudara? Perhatikan, di dalam komunitas, di dalam gereja pasti ada orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Jatuh dalam pelanggaran. Dan perhatikan saudara, kalau orang-orang di dalam gereja memiliki sifat superior maupun inferior, gereja gak akan bisa jadi tempat untuk memimpin orang-orang yang jatuh dalam dosa ke dalam kebenaran. Perhatikan, karena inilah yang Paulus tuliskan tentang memimpin orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, kita harus memimpin dengan lemah lembut. Paulus bilang kalau ada yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan apa saudara? Dengan apa? Wah, ngomongnya juga lembut ya, lemah lembut. Menghidupi banget saudara ya. Kalau ada saudaramu yang kedapatan jatuh ke dalam pelanggaran. Kedapatan saudara ya, bukan kita cari-cari supaya dapat, enggak saudara ya. Kedapatan. Jatuh ke dalam pelanggaran. Yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dan perhatikan, yang rohani ini enggak berbicara tentang pangkat atau tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Misalnya orang yang lebih sering saat teduh, ini yang harus lebih memimpin orang kepada kebenaran. Atau yang leader-leader harus yang lebih memimpin orang pada kebenaran. Enggak saudara, karena leader, karena orang-orang yang rajin saat teduh pun bisa jatuh ke dalam pelanggaran dan dosa. Kenapa? Karena hati kita ini punya natur dosa. Makanya kita sering bilang ya, Pak Pendeta aja yang mimpin orang ini. Kenapa? Pak Pendeta kan dekat sama Tuhan. Wah, lagi doain Pak Pendetanya cepat dipanggil Tuhan berarti ini ya. Nah saudara, kalau kita lihat perikop sebelumnya yang kemarin minggu lalu kita dengarkan khotbahnya, maka arti yang rohani di sini adalah kita semua, orang Kristen, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kamu yang hidup oleh Roh harusnya memimpin orang-orang yang jatuh. Saudara, dalam bahasa Yunani memimpin ini adalah erat hubungannya dengan istilah medis untuk mengembalikan tulang yang dislokasi. Siapa yang pernah cedera di sini? Ricci ya, kemarin cedera ya. Rico juga. Di sini banyak atlet saudara by the way.
Yang pernah cedera pasti tahu rasanya. Meskipun mungkin bukan tulang yang dislokasi, pasti tahu rasanya cedera itu diterapi untuk disembuhkan. Pasti tahu rasanya gimana tulang yang dislokasi dikembalikan pada tempatnya. Nah, memimpin ini digambarkan seperti sebuah tulang yang dikembalikan pada tempatnya. Sakit saudara, tapi menyembuhkan. Sebuah kesakitan yang menyembuhkan. Nah, 2 minggu lalu kita belajar saudara bahwa teguran itu pasti konfrontatif. Pasti menyakitkan. Tapi itu menyembuhkan saudara. Dan dikatakan memimpin atau mengembalikan tulang yang dislokasi dengan lemah lembut. Mungkin isi tegurannya konfrontatif. Mungkin terdengarnya akan menyakitkan. Tetapi kita perlu melakukannya dengan kasih. Dengan lemah lembut. Saya nggak tulis tapi saya mau kutip sekali lagi ini satu quote yang saya suka sekali dari Pastor Lukas Yusianto dari Jogja. Dia bilang kalau menegur perhatikan caranya. Kalau ditegur perhatikan esensinya. Kalau menegur perhatikan caranya. Kalau ditegur perhatikan esensinya. Dan saudara menegur dengan lemah lembut. Gak bisa kita lakukan kalau kita gila hormat. Kenapa? Karena superioritas akan membuat kita sangat cepat ingin mengkritik. Akan ingin cepat mengkonfrontasi, menegur tapi dengan kesombongan. Merasa lebih baik, merasa lebih layak. Sehingga aku harus mengkonfrontasi orang tersebut. Sebaliknya inferioritas mungkin terlihatnya lembut saudara. Tapi di hati berkata yes, lu jatuh. Berarti posisi gua sekarang lebih tinggi dari lu. Yang dilakukan baik tapi postur hatinya salah. Dan sekali lagi superioritas maupun inferioritas. Sama-sama membuat kita gak bisa memimpin dengan lemah lembut. Karena postur hatinya salah. Saudara mudah banget saudara, gampang banget menanggapi dosa seseorang, kejatuhan seseorang dengan bergosip atau sebaliknya menghakimi dengan kasar. Dan itu bukanlah memimpin dengan lemah lembut saudara. Yang mesti kita lakukan adalah memimpin dengan mengerti bahwa aku pun bisa jatuh, aku pun bisa salah. Dan inilah poin yang 2B. Memimpin sambil menjaga diri sendiri. Cuman ini yang bisa membuat kita memimpin dengan lemah lembut. Yaitu memimpin sambil menjaga diri sendiri. Apa hubungannya? Ini saudara, Paulus bilang sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya adalah kita sama-sama orang berdosa yang rentan akan pencobaan. Kalau kita sadar ini, kita tidak akan memimpin dengan rasa superioritas maupun inferioritas. Kita sama-sama tahu aku orang yang rentan kena pencobaan juga. Nah saudara, saya dan istri kan di rumah suka main board game ya saudara. Saya sempat main board game namanya Marvel Legendary. Dia menang terus saudara. Saya menang sekali cuman pas ngajarin awal-awal. Pas dia belum bisa saudara. Pas bisa saya kena bantai terus. Dan dia menjadi sombong saudara. Pas main akhirnya main bertiga sama adik ipar saya saudara. Juga menang terus saudara. Makin sombong saudara. Saya bilang apa ke adik ipar saya? Sombong banget ya, gila, gaya banget. Sombong banget. Nah abis itu kita main game yang lain. Namanya Fort. Nah waktu main Fort, istri saya cuma menang sekali. Sisanya saya berturut-turut menang 4 kali. Tapi by the way dia udah menang akhirnya saudara ya setelah 4 kali ya. Apa yang terjadi ketika saya menang berturut-turut 4 kali saudara? Ternyata saya sombong juga. Sama kayak istri saya. Ternyata sama-sama sombong saudara. Tapi waktu dia yang sombong saya bilang ih sombong banget sih. Tapi waktu saya yang sombong dia bilang sama Ruby anak saya. Doain ya mamu menang mau duel nih supaya papu gak sombong. Padahal dia juga sombong. Padahal sama-sama sombong saudara. Tapi kita kayak gini saudara ya. Suka sama-sama merasa lebih baik padahal sama-sama orang berdosa. By the way yang mau nantang saya Fort bisa nanti ya saudara ya. Supaya saya bisa kalahin. Sombong. Kita sama-sama, kita orang yang suka merasa lebih baik dari yang lain. Padahal sama-sama berdosa.
Nah saudara, memimpin sambil menjaga diri sendiri artinya memimpin dengan menyadari bahwa kita juga orang berdosa. Memimpin dengan kesadaran penuh akan kelemahan dan kerusakan kita. Memimpin dengan kesadaran penuh bahwa kita semua adalah orang berdosa yang menerima hidup baru lewat penebusan Kristus. Kalau kita ingat itu, tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Karena kita sama-sama orang berdosa yang menerima kasih karunia. Saya pernah dengar satu kutipan dari Pak Yakub Trihandoko, kamu mungkin salah, tapi aku juga tidak lebih benar. Coba bilang ke kanan kirinya, kamu mungkin salah, tapi aku juga tidak lebih benar. Ya kan? Kamu mungkin sombong, tapi saya juga sombong, saudara. Dan John Stott merangkum ini dengan satu kalimat yang indah. Kelembutan lahir dari rasa sadar akan kelemahan dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Saudara, pas kita mau merasa lebih layak dari yang kita pimpin, kita udah mau arogan dalam memimpin orang ke dalam kebenaran. Ingat, saya juga orang berdosa yang menerima kasih karunia. Pas kita mau menegur tapi dengan hati yang inferior, merasa kita ini jelek, jadi senang kalau ada orang yang jatuh dan lebih jelek dari kita. Ingat, saya memang jelek, bahkan lebih jelek dari yang saya pikirkan karena dosa saya. Tapi saya dibenarkan dan dibuat berharga karena Kristus. Saudara, Injil mengingat bahwa kita orang berdosa yang dibenarkan membuat kita bisa memimpin orang yang jatuh dalam pelanggaran kepada kebenaran dengan lemah lembut. Bukan dengan superioritas maupun inferioritas, tapi dengan mengingat apa yang Kristus lakukan bagi kita. Mengapa ini penting dalam kehidupan bergereja, saudara? Karena ternyata hal ini adalah salah satu cara kita saling menolong menanggung beban. Dan perhatikan, saling menolong menanggung beban itu memenuhi perintah Kristus. Saudara, Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kayak saya bilang tadi ya, memimpin seseorang kepada kebenaran adalah salah satu cara untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Tetapi bukan satu-satunya cara, salah satu cara. Ya, dengan memimpin orang yang sedang jatuh, penolong mereka, itu kita sedang menanggung beban mereka. Yang Paulus menggambarkan bahwa orang yang sedang jatuh dalam pelanggaran, ini seperti orang yang sedang menanggung beban yang sangat berat. Dan kita sebagai saudaranya wajib menolong dengan cara memimpin mereka di dalam kebenaran. Nah saudara, dikatakan dengan saling menolong kita memenuhi hukum Kristus. So brilliant Paulus menggunakan kata hukum, saudara. Kenapa? Karena hari itu kaum Judaizer menaruh beban hukum Taurat kepada orang-orang di Galatia. Dan Paulus dengan tegas, dengan cerdas memberikan pukulan yang telak dengan berkata, daripada kalian memberikan beban hukum yang berat, yang bahkan tidak mungkin kalian bisa penuhi, lebih baik kalian saling menanggung beban. Dengan demikian ada satu hukum yang kalian penuhi, hukum Kristus, perintah Kristus. Yang ada di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Boleh kita baca bersama-sama ya, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada amin saudara? Ada ya? Saudara, menanggung beban ini juga berarti dalam hal apapun. Ketika ada beban berat yang saudaramu alami, tolonglah untuk menanggungnya. Selain tadi ketika orang jatuh dalam dosa, kita pimpin, tetapi juga kalau ada yang kesulitan makan, tolonglah bebannya. Kalau ada yang butuh angkat-angkat untuk pindah rumah, tanggunglah bebannya. Kalaupun ada orang yang sedang mengalami kesusahan yang sangat rumit, saling tolong menolonglah, tanggung bebannya. In every way, in everything, saling menolonglah, menanggung beban. Dan ini bukan hanya menyemangati saudara. Kayak kemarin tim UC Tangerang bertanding, lalu kita ada banyak yang di pinggir lapangan pakai tepokan saudara ya. Teriak-teriak ya. Gak cuma jadi supporter saudara. Maksudnya masuklah ke lapangan.
untuk bermain dengan mereka. Walaupun konteksnya kemarin gak bisa saudara ya. Berada dekatlah dengan orang yang punya beban saudara. Berdirilah di posisi mereka. Rasakan yang mereka rasakan. Letakkan kekuatan kamu kepada beban tersebut. Sehingga beban tersebut akan terasa lebih ringan. Bukan letakkan tanganmu pada beban tersebut saudara ya. Makin berat, tapi letakkan kekuatanmu pada beban yang saudaramu pikul. Supaya lebih ringan. Tanggunglah beban orang lain, sesama kita. Baik itu fisik, emosi, dan bahkan rohani. Saudara. Hal ini cuma bisa kita dapatkan ketika kita berada di dalam komunitas. Dalam konteks UC adalah you care saudara ya. Sedikit pesan penggembalaan, bergabunglah di dalam komunitas kecil. Kita bisa lebih dekat, lebih percaya, lebih terbuka satu dengan yang lain. Kita akan tahu saudara kita sedang mengalami apa. Kita bisa berbagi kekuatan dengan mereka. Dan yang pasti kita bisa tumbuh di dalam Kristus bersama. Dan saudara hal ini gak bisa didapatkan sekali lagi di dalam superioritas maupun inferioritas. That's why Paulus sekali lagi memberikan tambahan di ayat 3-5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara di ayat 3 ada kata sebab. Artinya apa? Artinya kita kalau nggak memahami ayat 3 ini, kita nggak akan bisa menanggung beban satu dengan yang lainnya seperti yang tertulis di ayat 2. Apa artinya? Artinya bukanlah satu dengan yang lain ada yang lebih berarti atau ada yang lebih penting dibanding yang lain. Tetapi arti ayat 3 ini adalah kita tidak boleh melihat diri kita sebagai seseorang yang paling penting. Kita nggak boleh menganggap diri kita lebih penting dari yang lain. Tetapi melihat orang lain justru lebih penting dari kita. Saudara kita nggak akan bisa saling menolong menanggung beban kalau masih fokus sama diri sendiri. Dan bahkan saudara sebaliknya yang inferior ya. Kalau kita fokus sama diri sendiri kita suka malu kalau ditolong. Aku gak butuh ditolong. Padahal butuh saudara. Kita akan tolak untuk ditolong orang lain. Kayaknya keren ya. Aku gak perlu ditolong kok aku masih bisa. Tapi ternyata ini adalah bentuk juga gila hormat yang tidak sejalan dengan Injil. Saudara kesombongan lebih dari sekedar berkata saya lebih baik dari Anda. Tapi juga bisa berarti saya lebih penting dari Anda. Jadi saya yang berhak menerima rasa sayang dan perhatian dari diri saya daripada Anda. Tetapi kerendahan hati sebaliknya memberitahu kita bahwa kita tidak lebih penting dari yang lain. Saya tidak lebih penting dari Anda. Biarkan saya peduli dengan Anda dan menanggung beban Anda. Saudara memang kita adalah orang yang berarti dan berharga di dalam Kristus. Tapi ingatlah di luar Kristus kita sama sekali tidak berharga. Kalau kita ingat ini kita akan bisa membuat kita melihat orang lain lebih penting. Karena apa? Karena perlu kerendahan hati yang berpusat pada Kristus untuk bisa menanggung beban sesama. That's why salib harus jadi level ground di dalam komunitas. Karena di kaki salib kita semua setara. Berdosa dan hina namun diselamatkan dan dipulihkan. Saudara termasuk di ayat 4 dan 5. Sepertinya kontradiktif ya. Yang ayat 3 berkata jangan menganggap diri berarti. Tapi ayat 4 dan 5 berkata kita bisa menguji dan bermegah atas keadaan sendiri. Tapi saudara yang dimaksud Paulus di sini adalah ini bukan berkontradiksi. Tapi justru saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ketika Paulus berkata perhatikanlah keadaanmu, bermegahlah dengan keadaanmu sendiri. Maksudnya adalah kita semua masing-masing punya tanggung jawab. Kita semua punya talenta. Kita semua punya karunia. Jadi bersyukurlah akan apa yang kita miliki. Bukannya justru merasa superior ataupun inferior dengan membandingkannya dengan orang lain. Kalau saudara bingung contohnya begini nih. Mungkin kita bukan orang yang rendah hati. Gak terlalu rendah hati lah.
Tapi karena kita berada di tengah orang-orang yang mungkin congkak semua saudara ya. Kita membandingkan dan kita merasa diri baik-baik saja sehingga akhirnya kita gak bertumbuh di dalam kerendahan hatian. Karena kita merasa aku masih lebih rendah hati daripada yang lain. Atau sebaliknya mungkin kita sudah melakukan tugas kita berdasarkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Tetapi karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berbakat banget nih orangnya. Kita jadi membandingkan dan merasa inferior. Kita tidak lagi menghargai anugerah Tuhan, talenta, karunia yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Jadi yang Paulus maksud di sini adalah terus melihat dan bermegah pada siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak terus membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak lagi gila hormat. Dan kita akan dimampukan untuk saling menolong menanggung beban. Solusinya adalah Injil saudara. Saudara ayat 2 dari pasal 6. Sebenarnya mencerminkan pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Kristus yang mengarahkan kita untuk saling menolong dan menopang di dalam beban. Adalah hukum yang dapat disimpulkan dalam satu kalimat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena Kristus adalah puncak dari kasih yang seperti ini. Kristus adalah puncak dari kasih yang menanggung beban. Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya adalah perwujudan sempurna dari kasih yang menanggung beban. Karena Ia menanggung beban yang seharusnya kita tanggung. Beban dosa dan hukumannya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Kristus. Behold, lihatlah. Di salib Kristus menanggung beban terbesar kita. Sehingga hari ini kita tidak perlu merasa superior. Karena di dalam Kristus kita sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Dan juga kita tidak perlu merasa inferior. Karena kita tahu di dalam Kristus kita sadar bahwa kita dikasihi dan dihargai. Kalau saudara ingat ini saudara. Di salib Kristus sudah menanggung beban terbesarku. Aku gak perlu merasa superior, aku gak perlu merasa inferior. Maka gak ada lagi beban untuk membuktikan diri. Gak ada lagi beban untuk mengejar kehormatan dan kemuliaan yang kosong. Gak ada lagi beban untuk merasa lebih baik dari yang lain. Gak ada lagi beban untuk menjatuhkan orang lain. Yang ada adalah kasih untuk menolong dan menanggung beban sesamamu. Preach this to your heart. Khotbahkan ini ke hatimu. Ini akan membebaskan kita dari rasa gila hormat. Dari superioritas, dari inferioritas. Kalau saudara lagi merasa superior, sombong, lebih baik dari yang lain, arogan, ingatlah aku juga orang berdosa yang diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Kalau saudara lagi minder, lagi inferior, ingat saudara, di dalam Kristus aku dikasihi dan dihargai. Khotbahkan ini ke dalam hati kita. Maka kita akan dimampukan untuk memimpin orang lain kepada pertobatan dengan kelemah lembutan. Kita akan dimampukan untuk saling tolong-menolong menanggung beban. Sebagaimana Kristus telah menanggung beban terbesar kita. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri.